Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, siang hari ini sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Wakil Presiden melakukan kick off ya untuk gerakan nasional ketahanan pangan. Bersama Wakil Presiden ada Bapak Panglima TNI, ada Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Kapolri beserta Bapak PJ Gubernur. Silakan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan catatan pengantarnya, nanti akan ada dialog dengan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya bersama Menteri Pertanian, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, dan pejabat Gubernur Jawa Barat ini melakukan kick off ya gerakan nasional ketahanan pangan. Ini merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan masalah pangan yang dihadapi oleh global, oleh dunia. Karena itu kita tentu tidak ingin Indonesia mengalami masalah, padahal kita mempunyai banyak lahan. Nah, oleh karena itu kita ingin mengoptimalkan semua lahan, terutama lahan yang tidur, ya, untuk dijadikan lahan produktif. Itu saya kira intinya. Dan kebetulan di bawah TNI ini banyak lahan-lahan yang masih tidur. Oleh karena itu kita melakukan upaya-upaya optimalisasi, dan ini juga bagian daripada tugas TNI dalam rangka operasi militer selain perang, ya, OMSP-nya. Nah, ini akan dioptimalkan sekarang pada masalah penanggulangan ketahanan pangan. Itu saya kira. Karena itu saya tadi melihat, ya, ini sudah seluruh Kodam sudah melakukan gerakan-gerakan, sehingga insya Allah tidak ada tanah yang ada di bawah TNI itu semuanya tidak ada yang tidur lagi. Dan ini memang di semua lini. Kemarin juga saya meresmikan kawasan pangan nasional di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Donggala. Itu juga akan menjadi sesuatu program pemerintah. Di sana diperkirakan sekitar 15.000 hektar, dan juga di tempat-tempat yang lain. Saya kira akan terus kita lakukan. Ini Pak Menteri Pertanian yang baru tapi lama, ya, baru tapi lama, ya, karena kembali dia akan melakukan gebrakan-gebrakan dalam rangka mengatasi masalah-masalah pangan, membangun ketahanan pangan untuk Indonesia maju. Saya kira itu dari saya. Oke, barangkali ada tambahan dari langsung aja. Oke. Silakan teman-teman wartawan yang terkait masih dengan kegiatan ini sebelum nanti ada pertanyaan yang lain. Izin Bapak, saya lihat dari Radio Sonora, ini kan gerakan ketahanan pangan nasional. Tadi juga ada ratusan titik yang melakukan hal yang sama. Kemudian apa targetnya, apa pengaruhnya, berapa besar, berapa persen untuk peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian tadi kan juga ada Kodam Kasuari, Papua Barat Daya. Terbaru ada info bahwa 24 orang di Yahukimu Papua pegunungan itu meninggal diduga karena kelaparan. Kemarin Pak Menko PMK bilang itu ditelusuri apakah kematian biasa atau karena kelaparan. Nah, Pak Wapres sendiri selaku Ketua Badan Pengarah Papua, ini seperti apa untuk memastikan tidak ada kelaparan di sana? Kemudian untuk yang 24 orang meninggal itu penanganannya, update-nya saat ini seperti apa, Pak Wapres? Terima kasih. Menurut Bupati Yukohimo, ya, itu tidak ada yang mati kelaparan. Bahwa di sana ada kekurangan pangan, ya ada. Tapi dan itu sudah diatasi, dan sudah dari pihak PMK sudah melakukan bersama dengan Panglima. Nanti Panglima bisa menjelaskan lebih detail, ya.
Saya kira, dan tentu masalah kedepannya itu masalah pangan di sana, tahanan pangan di Papua akan menjadi prioritas. Saya kira Pak Menteri Pertanian nanti akan bisa memberikan jawaban. Nah, oleh karena itu kemudian target yang bisa dihasilkan dari kick-off ini, karena ini masih di lingkungan TNI, mungkin Pak Panglima nanti saya minta untuk memberikan penjelasannya. Pak Menteri dulu. Ya, tentang Papua nanti soal pangan. Terima kasih Pak Wapres izin menjelaskan. Kalau yang di Papua kita rencana diversifikasi. Jadi kita menanam pangan sesuai kearifan lokal. Di sana umbi-umbian cocok untuk saudara-saudara kita, kemudian sagu dan seterusnya. Kami sudah diskusi rapat dengan Pak Menteri PMK. Insya Allah minggu ini tim kami sudah bergerak ke sana sejak 3 hari yang lalu. Minggu ini tim kami berangkat lagi bersama Pak Menteri PMK Pak Muhajir ke daerah yang dikatakan ada kelaparan. Tetapi di sana nanti kita akan berikan tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat karena iklimnya sangat dingin. Sangat dingin. Jadi kita sudah menemukan bibit yang bisa kita tanam daerah ketinggian 4.000. Ketinggian 4.000 meter dari permukaan laut. Itu insya Allah bisa teratasi nanti ke depan. Kemudian dampak hari ini luar biasa Pak Panglima, Pak Kapolri, ini luar biasa dampaknya untuk seluruh Indonesia. Ini gerakan bersama. Ketahanan pangan identik ketahanan negara. Kalau krisis ekonomi itu kita mampu bertahan, kita pernah lewati. Krisis kesehatan COVID-19 kita lewati. Tapi kalau krisis pangan itu bisa melompat krisis politik. Jadi kita harus betul-betul bersama-sama menjaganya. Insya Allah Papua masalah pangan kita tangani dalam waktu singkat. Itu perintah Bapak Presiden, perintah Pak Wapres. Terima kasih. Oke ya, saya kira Pak Panglima mengenai target yang sekarang kita lakukan. Ya, jadi untuk ketahanan pangan saya gerakkan di seluruh jajaran TNI, baik dari Sabang sampai Merauke. Ini tentunya untuk mendongkrak di wilayah-wilayah yang khususnya masih ada lahan tidur ini, yang pertama untuk menanami semuanya. Dan juga dengan dampak El Nino ini, kita bersama-sama dengan masyarakat untuk menanam ya sesuai dengan kearifan lokal. Harapannya masyarakat juga diajak bersama-sama TNI, Polri dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di situ untuk bersama-sama menggerakkan untuk melaksanakan gerakan menanam tadi. Harapannya ya memenuhi ya kebutuhan ataupun kekurangan yang ada di masyarakat ini bisa terpenuhi dengan adanya kita menggerakkan untuk melaksanakan penanaman baik padi, jagung, kemudian tadi ada udang faname dan sebagainya. Ya, ini mengajak sebenarnya dengan masyarakat. Kalau targetnya ya tentunya untuk memenuhi supaya tidak terjadi kekurangan pangan di wilayah-wilayah. Ya tentunya para Pangdam, para kemudian satuan TNI di wilayah tahu mana daerah-daerah yang membutuhkan. Nah inilah saling mencukupi, mana yang subur, mana yang tidak, ini saling mencukupi dan bisa diperbantukan ke daerah-daerah yang kekurangan. Kalau yang saya ulangi, dan semuanya ini sebenarnya sudah kita laksanakan, ya baik Angkatan Darat, Laut maupun Darat sudah melaksanakan gerakan ketahanan pangan ini menjadi program di semuanya, sudah lama ini sebenarnya. Tapi hari ini kita laksanakan bersamaan dengan lamanya El Nino dan juga kita tahu dampak dari kekeringan yang lama ini, nah sehingga pada hari ini kita kick off dan semuanya harapannya juga dapat serentak melaksanakan ini bersama seluruh masyarakat. Ya untuk tadi yang disampaikan daerah kekurangan di Papua yang terdampak karena udara dingin sehingga banyak tanaman yang mati di sana sehingga terjadi kekurangan pangan. Pada 2 minggu yang lalu saya sudah membantu di distrik Amukma Yaukimo. Saya sudah membantu
Kementerian Sosial untuk mendistribusikan bantuan sembako dari Jakarta ke Yahukimo dan sudah kita distribusikan juga ke daerah-daerah yang membutuhkan khususnya di distrik Amukma Yahukimo. Ya, saya kira intinya kita sekarang tidak akan membiarkan ada lahan tidur. Jangan ada lahan tidur, jangan ada tenaga yang nganggur. Saya kira itu. Oke, saya kira pindah ke pertanyaan yang lain kalau ada. Ya, dari jelasin. Terkait berkaca pada pemilu 2019 itu ada 894 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan juga 5.175 orang yang sakit itu Pak. Analisis dari UGM, kajian dari UGM waktu itu penyebabnya karena penyakit penyerta dan juga beban kerja yang terlalu tinggi. Kami ingin tahu upaya pemerintah untuk mencegah jangan sampai tragedi itu terulang Pak. Kemudian kaitan dengan keamanan dan ketertiban Pak, mohon izin, kami ingin tahu berdasar pemetaan itu potensi kerawanan semacam apa di dalam pemilu nanti Pak dan langkah antisipasi. Terima kasih Pak. Ya, nanti masalah kerawanan saya kira Pak Kapolri nanti saya minta untuk memberikan penjelasan dan daerah mana. Tapi yang jelas bahwa pengalaman 2019 itu tidak boleh terulang. Sehingga banyak korban karena kelelahan, terutama karena kelelahan di samping penyakit bawaan. Karena itu sekarang memang sudah dipetakan bagaimana mereka itu supaya tidak mengalami hal itu. Nah, saya kira mungkin Pak Kapolri ya, saya kira bisa menjelaskan. Terima kasih. Mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden terkait dengan kriteria kerawanan. Ada 2 indeks yang dikeluarkan, yang satu oleh Bawaslu, yang satu oleh Badan Intelijen. Tentunya dua-duanya kita perhatikan, namun demikian kita kembalikan kepada wilayah masing-masing untuk melakukan mapping ataupun identifikasi berdasarkan data yang ada, ditambahkan dengan data terbaru. Sehingga kemudian disitulah nanti dikategorikan wilayah rawan, sehingga kemudian kita menentukan TPS-TPS-nya. TPS yang agak rawan, TPS yang rawan, yang TPS yang amat rawan. Itu tentunya menentukan berapa jumlah personel yang akan kita tempatkan di TPS-TPS tersebut. Tentunya terhadap wilayah-wilayah yang rawan, kami memiliki kerjasama dengan TNI, sehingga tentunya kami akan minta bantuan kepada TNI untuk bersama-sama menjaga wilayah-wilayah yang potensial rawan tersebut bisa kita amankan. Khususnya juga wilayah DUB baru, yang tentunya itu juga menjadi perhatian khusus dan harus bisa terselenggara pilkada nanti sehingga pemerintahan baru di 4 DUP yang sudah diumumkan juga bisa terbentuk. Mungkin itu. Terima kasih. Izin. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Satu lagi. Terakhir ya. Keamanan menjelang pemilu juga Pak. Ini kan kemarin dari Densus 88 telah merilis bahwa ada 40 teroris ya Pak dari JAD. Itu yang diduga akan melakukan aksi untuk menggagalkan jalannya pemilu Pak. Mungkin ada imbauan dari Pak Wapres sendiri kepada aparat keamanan ya Pak untuk mengantisipasi khususnya terorisme Pak di menjelang pemilu. Oke, Ya. silakan Wapres. Ya, saya kira saya sudah sering meminta supaya pihak keamanan mewaspadai ya semua yang bisa mengganggu jalannya pemilihan umum, termasuk teroris atau kelompok-kelompok lain. Dan seperti tadi katakan juga termasuk yang dipetakan, ya tantangan-tantangan masuk daerah-daerah rawan, termasuk juga hal-hal yang bisa mengganggu. Saya kira sekali lagi saya minta Pak Kapolri, ya kemarin Densus sudah mulai melakukan itu. Terima kasih. Tentunya Densus setiap saat terus memonitor pergerakan kelompok-kelompok jaringan teroris yang memang
selama ini 1 kali 24 jam selalu kita pantau. Kemarin kita mengamankan 59 orang dan saat ini akan terus kita kembangkan terkait dengan gerakan-gerakan mereka yang ini juga ada kaitannya dengan situasi global yang ada dan kemudian mereka melakukan langkah persiapan yang tentunya kami anggap bahwa sudah cukup untuk dilakukan preventive strike sehingga kita mencegah jangan sampai ada peristiwa baru kita tangkap. Jadi kita sudah perintahkan kepada Kardensus untuk memonitor seluruh wilayah, begitu ada tanda-tanda khususnya yang tentunya akan mengganggu tahapan pemilu, maka langkah-langkah di lapangan segera dilakukan. Mungkin itu, terima kasih.